Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan suatu cerita tentang pengalaman sakit asam lambung yang saya alami sendiri dan penyembuhannya Sebetulnya cerita ini lebih saya tujukan kepada teman-teman di grup Facebook Sehat Mah dan Asam Lambung. Jadi kenapa saya khususkan kepada teman-teman yang di grup Facebook karena memang sepertinya ada keraguan tentang Abah Abah itu adalah panggilan akrab saya di Facebook Jadi gini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di grup grup Facebook. Itu kalau bisa saya saya uraikan sini pertanyaannya itu yang pertama Abah itu cuma bisa memberikan kami pengarahan, pencerahan, atau nasihat, alias Abah itu cuma ngomong doang. Abah sendiri tidak pernah mengalami sakitnya dan tidak tahu bagaimana rasa sensasinya, serta rasa takut dan cemas yang kami alami. Itu pertanyaan pertama Yang kedua, sensasi rasa cemas, takut, dan panik itu sendiri itu datangnya tiba-tiba dan tanpa kami sadari dan pikirkan lebih dulu Jadi itu terjadi di luar kendali dan pikiran kami Kemudian ketiga menghilangkan rasa takut dan cemas itu tidak mudah bagi kami. Tidak semudah yang Abah katakan, karena Abah tidak pernah mengalaminya sendiri. Kemudian keempat Abah ini aneh, bukan menulis dan posting di grup Facebook Sehat Mah dan Asam Lambung, malah kita diminta menonton videonya dari YouTube. Nah itu beberapa pertanyaan atau keluhan atau sindiran yang disampaikan oleh teman-teman di grup Facebook Jadi pada kesempatan ini saya coba untuk menjawab pertanyaan itu supaya tidak penasaran Jadi Abah pada kesempatan ini akan bercerita tentang diri Abah sendiri pengalaman terkena penyakit asam lambung, kemudian penyembuhannya,
Jadi diharapkan nanti cerita itu bisa menghilangkan penasaran teman-teman semua ya. Baiklah, Abah mulai saja ya. Mulai dari awal gitu ya, saat terserang penyakit asam lambung gitu ya. Jadi Abah ingin bercerita ya bahwa 20 tahun yang lalu ya, 20 tahun yang lalu itu Abah pada saat itu sedang bekerja sebagai seorang pegawai gitu ya, pegawai BUMN, dan karena kesibukan Abah pada waktu itu ya, kesibukan dan target yang diberikan kepada Abah dalam pekerjaan ya, job itu ya, maka Abah mengalami sakit asam lambung gitu ya, asam lambung. Jadi itu dikarenakan memang pada waktu itu tidak terkontrol masalah makan gitu ya, misalnya sarapan, kemudian makan suka terlambat ya, terlambatnya kadang-kadang lupa gitu ya makan ya, cuma jajan atau minum ini aja ya, makan kue-kue gitu aja ya, jadi kadang lupa makan. Di samping memang faktor stres ya, stres karena pekerjaan gitu ya, itu menyebabkan Abah sakit asam lambung gitu ya. Dan pada waktu itu Abah tidak menyadari gitu ya, tidak menyadari bahwa Abah itu sebetulnya kena sakit asam lambung gitu ya. Jadi Abah nggak menyangka gitu ya, nggak menyangka dari awal gitu ya. Jadi pada waktu itu Abah malah ke dokter jantung gitu ya, ke dokter jantung karena jantung rasa berdebar gitu ya. Jadi setelah diperiksa di kedokteran jantung itu ya, di treadmill atau di ESG ya, ESG itu normal gitu ya, Abah normal. Kemudian Abah juga datang ke dokter paru-paru ya, karena napas nih agak sesek di dada gitu ya, di ronsen normal gitu ya. Kemudian Abah juga karena stres tadi ya, maka Abah juga datang ke psikiater gitu ya, psikiater, dan dilakukan istilahnya diobati pakai sinar itu ya, psikoterapi gitu ya. Kemudian setelah Abah datang ke dokter penyakit dalam ya, baru Abah tahu bahwa Abah ini sebenarnya kena sakit asam lambung gitu ya. Begitu ceritanya ya. Jadi di dalam Abah sakit itu ya, 3 tahun lamanya Abah sakit itu, selama 2 tahun Abah sudah pantang gitu ya. Tidak lagi merokok, tidak lagi ngopi, tidak lagi makan pedas,
tidak lagi makan yang asam, tidak lagi makan yang berlemak atau santan. Jadi 5 macam itu Abah sudah tidak lakukan gitu ya. Dan selama 3 tahun itu juga ya, selama 3 tahun sakit itu ya, Abah itu 3 kali masuk rumah sakit gitu ya, opname ya. Jadi apa yang dikatakan oleh teman-teman ya, bahwa Abah itu cuman bisa ngomong aja, tidak pernah merasa sakitnya segala macam, itu tidak gitu ya. Karena apa? Karena Abah itu mengalami sendiri sakitnya ya. Jadi apapun sensasinya yang dirasakan oleh teman-teman itu Abah sudah mengalami gitu ya. Jadi Abah bicara itu artinya karena dasar pengalaman Abah sendiri ya. Pengalaman Abah sendiri dalam penyakit ini gitu ya. Jadi Abah tahu rasanya, tahu bagaimana suasananya ya, suasana hatinya gitu ya, tahu bagaimana rasa stresnya ya. Jadi semuanya itu sudah Abah alami gitu ya. Itu untuk menjawab pertanyaan yang tadi ya, di atas tadi. Kemudian ya, ikhtiar Abah itu ya, yang tadi yang saya cerita, apa yang Abah ceritakan itu melalui sarana kedokteran ya. Tapi Abah juga nggak hanya itu gitu ya. Jadi Abah itu berobat juga ke alternatif gitu ya. Banyak macam alternatif gitu ya. Tidak usah saya sebutkan gitu ya. Banyaknya gitu ya, macam-macam gitu jenis-jenisnya ya. Termasuk juga kebatinan gitu ya, alternatif yang kebatinan ya. Di mana ada tempat yang berobat, di sini ada tempat berobat, Abah datang ya. Di sana ada tempat berobat, di sana bagus Pak, bisa ngobatin ini Pak, apa asam lambung ya, Abah datang ya. Di samping alternatif, Abah juga melakukan pengobatan herbal tuh ya. Jadi segala macam daun-daunan yang kata ini ya, kata teman, kata saudara, kata tetangga, kata siapa aja yang ngomong gitu ya, oh ini daun ini bagus, daun ini bagus, daun ini bagus, Abah coba ya. Kemudian juga ada yang bilang, wah ini pakai tepung umbi, tepung ini, tepung itu, coba ya. Kemudian ada lagi yang bilang, wah ini harus pakai buah ini, buah itu. Jadi segala macam ya, baik daun-daunan, buah-buahan, biji-bijian, tepung, terus segala macam lah ya, segala macam, minyak juga, air juga, kemudian madu juga gitu ya. Itu sudah pernah Abah lakukan gitu ya, pengobatan herbal itu. Jadi dari kedokteran, alternatif, kemudian herbal ya, itu sudah Abah pernah jalani gitu pengobatan itu ya. Karena apa? Karena pada waktu itu kan memang Abah sedang bekerja dan ini sudah mengganggu pekerjaan nanti ya kalau Abah tetap sakit gitu ya. Jadi makanya Abah bagaimanapun caranya Abah harus berobat dan Abah selalu harus cepat sembuh gitu ya. Jadi Abah selalu lakukan ikhtiar gitu ya, segala macam ikhtiar Abah jalankan. Nah dari semua ikhtiar-ikhtiar itu ya, Abah itu tidak sembuh gitu ya, alias nol atau zong gitu ya.
begitu ya. Jadi kita memang selalu melakukan ikhtiar ya, tapi itu yang menentukan itu adalah Tuhan gitu ya, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena apa ya? Karena jodoh mau lahir, jodoh, maut itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jadi sama juga berobat itu kan jodoh ya, jodoh-jodohan istilahnya kan. Artinya kalau memang Allah sudah berkenan ya, maka kita ditunjukkan jalan untuk pengobatan gitu ya, sehingga kita bisa sembuh. Nah untuk itu ya, di samping kita ikhtiar, kita memang harus selalu berdoa gitu ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberikan jalan gitu ya, jalan untuk mendapatkan kesembuhan gitu ya. Jadi oke lah ya, saya lanjut ya ceritanya ya. Suatu ketika ya, pada saat masih sakit asam lambung itu gitu ya, Abah mainlah ke rumah paman gitu ya, paman Abah. Nah di sana Abah berobat gitu ya. Jadi singkat ceritanya gini ya, pada waktu Abah datang ke tempatnya Om itu ya, Om Abah itu, ya basa-basi dia menawarkan Abah rokok, kopi, ya. Abah tolak gitu ya, karena Abah waktu itu sudah pantang ya, tidak lagi, udah selama 2 tahun ya, dalam 3 tahun sakit tuh Abah sudah pantang, nggak lagi merokok, nggak lagi ngopi, nggak lagi makan pedas gitu ya. Si omnya heran gitu lihat Abah nih kan, dia bilang, kamu ini sudah nggak ngerokok lagi ya, sudah nggak ngopi lagi apa gimana nih kan? Terus Abang bilang, iya Om, udah nggak ngerokok lagi, nggak ngopi lagi. Oh kamu nih main-main aja katanya, bohongin Om katanya, main-main aja, nggak ngopi, nggak ngerokok. Terus dia bilang sama pembantunya ya, bi, tolong ambil ini belikan bapak ini rokoknya, rokok di Samsu. Si Om ini kan tahu gitu ya, memang Abah tuh rokoknya di Samsu gitu ya, namanya saudara ya, Om sendiri gitu ya, paman sendiri. Jadi dia, bibinya akhirnya pergi beli rokok di Samsu. Lalu itu dia manggil istrinya, bu, coba buatin anak kita ini kopi bu ya, kopi Lampung yang kental. Kaget Abah gitu ya, Abah sudah nggak ngerokok, nggak ngopi, dikasih kopi Lampung sama rokok gitu ya. Ya apa boleh buat gitu ya. Tapi Abah bilang sama Om itu, jangan Om, Abah nanti ada apa-apa nih Om, saya bilang kan, di saya ini kan nanti perut saya mual ya, sama melilit nanti Om gitu. Oh kamu nih kok takut amat katanya, ngopi sama ngerokoknya kan kamu dulu juga ngopi sama ngerokok. Iya Om kan, ya udah minum dulu ini kan. Nah terus dikasihlah obat ya, 3 kapsul obat pada waktu itu dikasih. Nah coba minum katanya, minum ya obat itu. Setelah minum obat itu, singkat kata ya, rokok udah datang, kemudian kopi udah terhidang, ya nekat gitu ya, nekat diminum gitu ya. Rokok sama kopi itu diminum, nggak apa-apa gitu ya, normal ya.
kemudian sudah itu dilakukan terapi di badan ini, di perut gitu ya, pakai alat getar gitu ya. Setelah terapi selesai, dia kemudian teriak lagi dengan istrinya gitu, si om ini, bu, coba anak ini dikasih makan ya. Loh, kok dia tahu belum makan? Rupanya memang di waktu dia pegang-pegang perut tuh kosong ya, memang nggak berisi gitu ya. Waktu itu memang menjelang ini ya, menjelang lohor gitu ya, menjelang zuhur, menjelang sholat zuhur gitu. Jadi si om tuh ngomong lagi, bu nanti ya nasi panas sama ayam geprek gitu ya, ayam geprek tuh ayam apa tuh namanya, ayam yang dicampur dengan ini ya, dengan cabe banyak itu gitu ya, yang diulek-ulek dengan cabe. Kaget gitu ya, om kaget, abah kaget, langsung protes gitu ya, om jangan om, saya nggak bisa om makan itu ya, nanti saya ada apa-apa gitu ya. Si om tuh malah marah gitu ya. Dia bilang, kamu nih apa sih katanya kan, takut makan begitu aja takut, ayo makan. Nah gitu ya, akhirnya mau nggak mau gitu ya, abah makan ya. Jadi dalam cerita ini ya, abah bisa simpulkan ya bahwa sebetulnya ya, kita tidak boleh ada rasa takut, tidak boleh ya. Karena apa? Karena si om ini tadi ya, yang ngobatin abah itu dia sudah memberikan sinyal ya, sugesti ke pikiran abah ya, sehingga pikiran abah itu mensugesti lambung gitu ya, supaya menerima apa yang diberikan itu. Jadi tidak ada rasa takut. Akibatnya memang tidak ada masalah gitu ya, tidak ada masalah begitu ya. Jadi yang perlu, makanya sering abah katakan ya dalam video yang lalu ya, bahwa makan saja ya, makan aja, apa yang mau ngopi boleh, asam boleh ya, pedas boleh, jangan dipantang gitu ya. Karena apa? Karena semuanya itu baik untuk tubuh kita yang lagi sakit itu ya, itu untuk gizi kita biar bisa tinggi gizinya gitu ya. Kenapa? Kalau kita mantang ya, itu nutrisi yang yang bisa didapatkan oleh tubuh itu kurang gitu ya, kurang. Dan itu akibatnya kita jadi lama sembuhnya gitu ya, lama sembuhnya. Jadi kita nggak usah pantang, makan aja ya, dengan catatan kita tidak boleh ada rasa takut, itu saja gitu ya. Ya bisa dibayangkan ya, om ini sudah 2 tahun pantang, tapi begitu ketemu dengan om ini langsung ngopi, langsung merokok, langsung pedas ya, dan itu tidak apa-apa gitu ya, tidak ada reaksi sama sekali, tidak ada sensasi sama sekali ya. Jadi itu yang abah perlu sampaikan ya pada teman-teman di grup Facebook Sehat Mah dan Asam Lambung ya, bahwa abah itu sudah mengalami semua itu yang pertama kan.
kedua Abah sembuh, ya, dan sampai sekarang tidak pernah lagi kambuh, ya, dan sembuhnya sembuh total, ya, tidak ada sensasi dan tidak ada pantang, ya. Jadi itu yang perlu Abah sampaikan pada teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, ya, bagi kita semua. Saya rasa cukup di sini saja penyampaian Abah pada kesempatan ini. Akhir kata Abah ucapkan salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.